Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir pada acara kali ini. Terima kasih juga Bapak Aryo Nugroho selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan selaku pemateri pada malam hari ini. Ini total peserta ada 48 termasuk saya. Dari beberapa background yang saya lihat, ada yang beberapa mahasiswa internasional, ada juga dari teman-teman BEM, ada juga dari fakultas yang lain kayaknya. Ini ada beberapa fakultas hukum kalau tidak salah. Ada juga dari teman-teman Fasilkom semester 2 dan semester 4, 6 dan semester 8. Jadi agenda hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal. Jadi nanti kurang lebih 2 jam kita akan membahas jurnal. Ya intinya tidak ada patokan sampai jam berapa. Pastinya kita akan mengulik sampai selesai dengan Bapak Aryo nanti. Jadi nanti teman-teman yang mempunyai pertanyaan ketika sesi acara berlangsung bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Nanti pertanyaan akan dijawab ketika Q&A. Jadi setelah ini akan langsung dimulai acaranya oleh Bapak Aryo selaku materi untuk langsung dimulai. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan acara ini kita mulai. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak. Ya, bentar. Saya masih siap. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mulai sebuah sesi penulisan jurnal ilmiah. Saya berpikir bahwa malam ini adalah pembukaan saja, gitu ya. Malam ini adalah pembukaan saja, dan kemudian nanti akan bisa dilanjutkan dengan pola klinik. Jadi pola klinik itu nanti setelah acara ini Anda bisa melakukan tanya jawab ataupun pertanyaan-pertanyaan lain yang akan saya layani sampai dengan 1 minggu ke depan, Jadi nanti kita akan masuk ke suatu platform yang dimana dalam 1 minggu ke depan nanti Anda akan saya layani, ya mungkin tidak fast respon ya, tapi paling tidak setiap 1 hari, mungkin malamnya atau paginya itu saya bisa jawab. Agenda kita kali ini sebetulnya saya ingin menunjukkan sebuah panduan menulis yang mudah, kemudian sebuah contoh plagiarism check ya maksudnya, kemudian praktek di Google Doc dan Zotero. Jadi Google Doc dan Zotero ini kenapa saya tekankan? Karena dengan Google Doc dan Zotero ini Anda dan pembimbing itu bisa kerja bareng. Gitu. Jadi ini juga bagi teman-teman, Bapak Ibu dosen juga yang barangkali mau nulis bareng dengan teman-temannya, kolaborasi, ini bisa nulis bareng, dan ini sudah saya praktekkan. Google Doc dan Zotero itu sudah ada di email kita. Kalau tadi sebagai contoh email misalnya nama Anda, your name at FIK ya, your name at fik.narotama.ac.id, itu nanti akan langsung kita punya tampilan seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi di sini kita akan bisa melihat bahwa tampilan kalau kita menggunakan email, kebetulan ini email saya yang narotama.ac.id ya, narotama.ac.id. Di sini akan muncul file, edit, view, insert, format, tools, add-on, dan Zotero, sehingga Zotero-nya bisa ada di tempat Anda, tapi file sumber Zotero-nya bisa di tempat Anda, tapi nanti dosen Anda bisa berbagi menulis bersama Anda. Jadi ini juga memudahkan ketika ini kita kan masa-masa pandemi kayak begini,
kemungkinan kita akan tetap harus melakukan berbagai kegiatan secara terpisah ya, secara terpisah antara Anda dengan dosen di suatu tempat. Ini yang sudah saya kerjakan misalnya. Jadi ini sekedar contoh di Google Doc ini seperti ini. Jadi ini bisa dikerjakan barengan seperti ini. Ini seperti ini. Nah, jadi saya ngetiknya di sini, gitu. Saya ngetiknya di sini. Nanti ada template jurnal juga template-nya di sini dan seterusnya sehingga nanti kita tinggal kirimkan. Nah, sebelum kita ini saya kembali lagi ke topik yang tadi bahwa saya ingin tunjukkan juga tentang panduan menulis yang sederhana saja. Panduan menulis yang sederhana saya akan tunjukkan dari sini. Bisa kelihatan ya? Moderator mungkin bisa sekalian cek. Kelihatan, Pak. Bisa kelihatan ya? Ya, ini saya mengutip dari satu buku sebetulnya, tapi kebetulan bukunya ini saya mendapatkan dalam format PowerPoint-nya saja. Jadi untuk menulis artikel ilmiah untuk jurnal internasional maupun nasional, sebetulnya kita perlu beberapa strategi. Nah, untuk mempermudah strategi itu, biasanya kalau yang bimbingan ke saya, ketika seorang mahasiswa datang kepada saya, itu saya tidak langsung memberikan ACC atas suatu judul. Biasanya saya ingin memastikan dulu seberapa persen kira-kira kesiapannya dia untuk mengerjakan judul itu. Jadi kalau judulnya terkait data science, maka yang saya minta adalah datanya mana, kemudian nanti mau dikerjakan dengan metode apa, dan kemudian mau diapakan. Nah, dengan cara begitu, ini saya bisa memastikan begitu saya ACC, besok pagi, mahasiswa itu sudah langsung bisa menulis artikel ilmiahnya. Untuk diketahui juga, pada semester ini dan berlanjut di semester depan, itu kriteria untuk mahasiswa lulus adalah submit di artikel ilmiah. Submit artikel ilmiah di sebuah jurnal nasional, syukur-syukur internasional. Jadi ya, nasional-internasional nggak terlalu berbeda ya. Nah, kemudian struktur dari artikel ilmiah itu seperti apa? Struktur dari artikel ilmiah itu, masih kelihatan ya? Moderator? Masih Pak. Saya ini di sini nggak kelihatan ini. Struktur dari artikel ilmiah itu terdiri dari title atau judul, kemudian nanti ada autornya, kemudian ada affiliation, kemudian ada abstract, introduction, material and method, kemudian result, kemudian ada discussion, dan ada conclusion. Ada yang menjadikan satu ini result and discussion, ada yang memisahkan result sendiri, discussion sendiri, kemudian acknowledgement, dan terakhir references. Kita akan lihat satu-satu. Title ini sebaiknya adalah ringkasan dari sebuah artikel. Jadi kalau bisa itu title-nya itu ditulis belakangan aja. Karena dalam perkembangan ketika kita menulis, bisa saja kemudian, oh iya ya, judul saya nggak cocok begini, kayaknya cocok begitu. Jadi title itu ditulis paling akhir, setelah semua bagian makalah selesai ditulis. Kemudian ada lagi abstrak. Abstrak ini mau ditulis di skripsi maupun di jurnal ilmiah sebetulnya sama. Jadi abstrak itu sebetulnya terdiri dari 4 unsur. Unsur yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu 1 kalimat saja. Ya. Kemudian dari pendahuluan ini bisa mengatakan sebenarnya saya ini mau bikin apa sih, atau mengapa saya bikin ini. Kalau sudah mengapa itu adalah why, gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan atau how. Jadi why, how, terus kemudian apa yang dihasilkan, dan kemudian impact-nya atau penutupnya atau kesimpulan dari yang Anda sudah kerjakan. Jadi kalau tidak ada 4 unsur ini, jadi Anda berpanjang-panjang cerita, ada cerita misalnya mahasiswa bikin sistem informasi akuntansi di sebuah PT ABC. Yang Anda ceritakan di situ malah PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Perusahaan ini banyak melakukan pemasarannya ke semua negara di Eropa. Itu ngapain? Itu nggak usah. Jadi itu terlalu panjang. Tapi yang penting adalah kenapa, kemudian apa yang Anda lakukan. Jadi misalnya PT ABC, atau nggak usah PT-nya, nggak usah disebut juga sih. Jadi sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu,
kita akan membangun sebuah ini, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian setelah dari abstrak, jelas tentang abstrak ini, kita bisa masuk ke bagian introduction. Introduction ini adalah pengantar kepada pembaca sebelum mencermati isi artikel. Nah, di dalam introduction ini, kalau kita lihat di struktur yang sebelumnya tadi, di sini kan ada title, author, affiliation, 1, 2, 3 ini nanti kita bahas terakhir dulu. Kita bahas langsung di title, abstrak, kemudian introduction. Anda perhatikan dari abstrak, kemudian introduction, kemudian material and method. Berarti di introduction ini sebenarnya adalah bagian yang menggabungkan bab 1 dan bab 2 kalau deskripsi kita. Jadi di introduction itu isinya adalah apa sih menariknya riset yang akan kita laporkan atau kerjakan. Nomor 2, itu hingga sudah sampai mana sih pemahaman orang tentang topik tersebut. Jadi kita akan membahas selama ini orang sudah mengerjakan seperti apa. Kemudian masalah apa yang masih ada, yang sudah pernah dikerjakan orang tapi Anda belum selesaikan. Gitu. Jadi misalnya sistem informasi penjualan. Orang sudah bikin ini, tapi kan belum menyelesaikan sistem informasi penjualan di perusahaan yang jadi studi kasus saya. Atau data science-nya orang sudah ngerjakan menggunakan dataset ini, tapi dia sudah menggunakan segala macam algoritma, tapi ternyata yang pakai PSO misalnya particle swarm, itu PSO itu belum. Atau orang ngerjakan IBS, tapi saya mengerjakannya pakai KNN. Atau kalau misalnya di network misalnya, oh saya pakai algoritma ini, tempat lain pakai algoritma ini. Itu yang belum dikerjakan orang. Nah, sehingga nomor 3 menjadi apa masalah yang masih ada, terus kemudian apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di bagian introduction ini, kalau melihat dari panduan ini kebanyakan diikuti oleh jurnal-jurnal yang Elsevier, dan ini juga banyak dianut oleh beberapa jurnal di Indonesia. Seperti yang Unikama, mungkin Darian itu yang lagi ngirim ke situ, itu juga seperti ini modelnya. Jadi dia menggunakan IMRAT, jadi introduction, kemudian setelah itu bukan related research, tapi langsung ini material and method, gitu kan. Nah, untuk introduction ini, kalau belum bisa nulis dalam bahasa Inggris, itu copy paste dulu kalimatnya dari makalahnya orang lain, ya. Copy paste dulu, ya. Terus kemudian kalau sudah di copy paste, kemudian kalimat itu diterjemahkan dengan Google Translate ke bahasa Indonesia. Setelah itu diperbaiki kalimatnya, ya. Terus kemudian kalau sudah kalimatnya diperbaiki, ditranslate lagi balik kalimat itu ke dalam bahasa Inggris. Ini kalau kita nulisnya dalam bahasa Inggris. Kalau kita nulisnya dalam bahasa Indonesia, maka kita ngambil makalah dari bahasa Inggris, kemudian misalnya kita translate, kita perbaiki, struktur kalimatnya itu menjadi benar. Dan kita perbaiki, syukur-syukur tidak aja memperbaiki begitu, tapi kemudian dibaca, tapi ditulis lagi. Ini nanti berkaitan dengan yang terkait dengan plagiarism check. Jadi sejak 5 tahun, ya mungkin 5-10 tahun terakhir ini ada perbedaan, sehingga kalau mungkin banyak mahasiswa yang merasakan kaget-kaget, saya ini kena plagiarism check kok tinggi banget gitu ya. Jadi sebenarnya plagiarism check ini tinggi banget karena dulu para dosen kita juga itu banyak yang belajar bahwa yang namanya mengutip itu ya mengutip apa adanya gitu kan. Nah ternyata sekarang ini untuk mengecek plagiasi itu pakai mesin. Nah mesin nggak bisa kayak gitu, jadi kalimatnya harus kita ubah. Loh, kalau diubah kan berarti nggak plek, ya memang enggak, namanya itu paraphrase. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngeplek lagi atau exactly persis gitu copy paste saja, tapi harus kita ubah kalimatnya. Karena kalau kita tidak ubah kalimatnya, maka itu akan terdeteksi di mesin plagiasi. Dan kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, material and method ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dicatat atau langsung diketikkan di bagian pertanyaan aja. Mumpung saya sedang bicara, langsung ditulis saja di situ, nanti kita akan masuk ke sisi-sisi yang ada di sini. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sini setelah introduction langsung masuk ke material and method. Tidak ada yang namanya studi pustaka atau literatur yang terkait atau penelitian terkait, itu nggak ada. Karena
yang penelitian terkait, studi pustaka, dan sebagainya itu sudah dimasukkan di introduction. Nah, di dalam introduction tadi, seperti yang saya katakan, kan kita menulis sampai di mana pemahaman orang tentang topik tersebut, jangan lupa. Nah, masalah yang masih ada tuh apa gitu. Jadi ada pro kontranya. Jadi orang lain sudah membuat gini, tapi yang belum gini loh. Nah, supaya tulisan Anda menjadi menarik. Nah, di bagian material and method ini, metode apa yang Anda kerjakan? Ya, jadi kalau misalnya kita yang mengerjakan sistem informasi, ya jangan terjebak, wah saya metodenya itu pakai waterfall. Di dunia ini selain waterfall banyak, ya, jadi jangan pakai waterfall. Kalau pakai waterfall, insya Allah nanti Anda nggak tembus gitu ya. Tapi masih banyak kan, ada extreme programming, ada apa Scrum itu, SCRUM itu, ada ya macam-macam lah programming metode yang lain. Atau kemudian juga tidak harus terjebak kepada misalnya kalau pelajaran di kelas itu pakai DFD, ER gitu kan. Kalau Anda perhatikan jurnal-jurnal sekarang sudah nggak pakai DFD-ER. Kenapa? Ya karena DFD-ER itu terlalu lama dan terlalu repot untuk dituliskan di sebuah jurnal ilmiah. Nanti akan terlalu kecil gitu kan. Coba Anda pakai metode yang lain, misalnya use case diagram atau yang lain. Nah, metode ini yang menuntut kreativitas Anda. Karena sebenarnya kita kuliah itu kan merupakan petikan-petikan atau potongan-potongan dari puzzle gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, di material and method itu Anda bisa mengungkapkan materi-materi apa yang Anda gunakan, berapa jumlahnya, bagaimana cara menggunakannya. Bisa Anda tuliskan juga dalam bentuk gambar ya, tapi jangan flowchart gitu. Kalau flowchart itu sudah terlalu umum. Anda gambar gitu, gambarnya itu yang menarik gitu ya. Jadi gambar-gambar yang menarik sehingga sehingga orang akan bisa lebih tertarik kepada apa yang Anda kerjakan. Jadi bukan hanya flowchart tapi berupa bergambar. Nanti saya akan tunjukkan bergambar seperti apa. Kalau Anda pengen tahu material metode itu silahkan ketikkan di bagian pertanyaan supaya nanti saya bisa diingatkan menunjukkan contohnya ya. Berikutnya adalah result. Nah, setelah metode tadi disampaikan, nah di dalam metode ini juga yang ya mungkin termasuk saya masih seperti itu ya. Misalnya, saya pakai metodenya itu metode metode waterfall gitu kan. Akhirnya saya membahas waterfall adalah 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, coba itu kata-kata itu dihindari karena kalau begitu Anda sudah menyebut metodenya waterfall, orang kok sudah ngerti sebetulnya waterfall itu kayak apa. Bisa juga misalnya buat Anda yang pakai data science, metode yang akan saya pakai adalah KNN. Terus saya menyebut KNN itu langkah-langkahnya begini. Nah, kalau itu saya lakukan, maka bisa dipastikan ketika plagiasi cek pasti akan kena. Gitu. Jadi hindari itu, coba jelaskan dengan cara yang lain. Gitu. Jadi metodenya mungkin menjadi metode penelitiannya secara umum. Nah, kemudian kalau sudah dapat, Anda masuk ke bagian result. Result ini dari langkah-langkah di bagian material and method itu hasilnya gimana. Jadi misalnya tadi bikin program, ini loh hasilnya. Hasilnya itu adalah tampilan running programnya dan sebagainya. Nah, nanti ini nyambung di discussion. Di discussion Anda tunjukkan bahwa setelah result yang itu tadi, software ini misalnya berhasil menunjukkan peningkatan unjuk kerja, misalnya dulu dikerjakan sekian jam, sekarang hanya sekian menit. Atau dengan begini ini kemudian akan mempermudah apa. Tapi beda ya dengan kesimpulannya. Jadi memberikan argumen selengkap-lengkapnya meyakinkan pembaca bahwa yang Anda hasilkan adalah benar. Nah, kalau misalnya itu skripsinya mungkin terkait IoT misalnya. Terkait IoT, maka di result ini Anda bisa menunjukkan hasil dari rangkaian yang sudah Anda kerjakan tadi itu seperti apa. Diskusinya itu mungkin Anda melakukan kalibrasi. Jadi misalnya, itu untuk alat ukur suhu, misalnya suhu ruangan, gitu kan. Nah, barangkali Anda bisa menunjukkan dari yang Anda dapatkan itu pakai MQTT, terus kemudian Anda bisa mendapatkan suhu ruangan dengan menggunakan termometer yang lain. Kira-kira bedanya seperti apa, atau akurasinya seperti apa. Itu bisa Anda sampaikan di bagian discussion. Nah, sehingga
inilah yang namanya terjadi pergulatan intelektual. Bagaimana meyakinkan hasil kan sudah tadi, hasil kan akibat dari material and method. Nah, di discussion ini berusaha menjelaskan kepada pembaca, caraku ini loh yang terbaik, lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Nah, itu yang ditunjukkan di discussion. Nah, result and discussion itu juga bisa disatukan. Nah, kalau dijadikan satu, enaknya adalah apa? Kita nggak usah mecah, langsung jadi satu di situ. Nah, setelah itu, kemudian Anda masuk ke bagian conclusion. Conclusionnya adalah pembuktian hipotesis di bagian introduction atau jawaban yang Anda kemukakan di bagian akhir introduction. Nah, jadi kita mundur lagi ya. Di introduction tadi kan mengatakan bahwa ini apa yang akan dilakukan dan masalah apa yang masih ada sampai pemahamannya ini kan. Jadi 2, 3, 4 ini coba dikaitkan. 2, 3, 4 ini. Jadi masalahnya masih apa, terus kemudian Anda sudah menyelesaikan dengan cara apa. Sehingga ini bisa memberikan kontribusi kepada yang nomor 2 sebelumnya itu tadi apa saja. Nah, dengan demikian Anda bisa memastikan bahwa ini benar-benar kesimpulan yang yang bisa mendukung bahwa kalau saya melakukan ini lebih benar. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan penulisan skripsi. Kalau di penulisan skripsi, mungkin ada yang pakai tujuan, manfaat. Kalau tujuannya 3, maka kesimpulannya harus 3, gitu kan. Nah, kita di sini kan tidak ada tujuan dan manfaat. Tapi tujuan dan manfaat itu, misalnya tujuan ya, titik tujuan itu kan menjadi hipotesa. Itu bisa Anda letakkan sebetulnya di bagian introduction, gitu ya. Jadi, introduction-nya itu apa masalahnya, hipotesa 1, 2, 3, kemudian nanti di situ di bagian diskusi menjadi hasil kesimpulan atau hasil bahwa Anda sudah membuktikan hipotesa 1, 2, 3. Sorry, di conclusion ya, di conclusion seperti itu ya. Sehingga perbagian ini tidak terjadi pengulangan, memang harus perlu latihan. Ya. Nah, setelah itu references. References ini kita harus menulis semua publikasi yang dirujuk secara langsung. Anjuran saya untuk Anda menulis jurnal paling tidak itu sekitar 15 lah. Ya, kalau untuk jurnal nasional 15, kalau yang lain itu 20. Ini kalau nggak salah di sini kalau ada Bayu ikut bergabung, itu Bayu itu kemarin tulisannya terlalu pendek. Jadi kalau tulisan, kita usahakan kalau nulis itu 6 halaman. 6 halaman itu mulai dari judul depan sampai dengan sebelum referensi itu kalau bisa 6 halaman. Kalau enggak, paling tidak itu 5,5 halaman. Sehingga kalau 5,5 halaman dengan 20 referensi atau 15 referensi, itu nanti ketika dicek plagiasi itu, insya Allah Anda akan berada di bawah 15%. Tapi kalau tulisan Anda 5 halaman, sementara referensinya 15, maka akan sulit menggapai nilai plagiasi di bawah 15%. Itu pengalaman yang saya lakukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita amati juga artikel di jurnal yang akan kita tuju. Biasanya jurnal akan kita tuju itu akan senang kalau dia juga dikutip di situ. Jadi Anda lihat dulu tulisan-tulisan autor-autor yang lain di situ. Kalau ada yang mirip dengan Anda, tolonglah itu disitasi gitu ya. Terus kemudian ada referensi baru atau lama, ini biasanya sekarang ini patokannya 5 tahun. Dan usahakan meskipun ada jurnal nasional, paling enggak itu komposisinya itu paling enggak 50-60% itu jurnal berbahasa Inggris. Dari jurnal-jurnal seperti IEEE atau yang lain, supaya menunjukkan bahwa Anda ini sudah belajar banyak. Gitu ya. Jadi itu akan menunjukkan ini, referensi menimbulkan kepercayaan ya, bahwa Anda ini memang benar-benar sudah mempelajari secara lengkap. Nah, untuk cara menulis referensi bervariasi, ada yang IEEE style, ada yang APA itu, ada yang ya cara-cara lain, tergantung masing-masing yang ada di situ. Jadi, Anda bisa mendapatkan satu kopi artikel yang sudah terbit, kemudian Anda pelajari gaya penulisannya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian gambar secukupnya yang mewakili informasi. Gambar ini juga seringkali menjadikan sesuatu itu menjadi menarik karena menulis makalah itu adalah seni. Nah, bagian yang paling saya suka itu adalah bagian terakhir ini ya. Ini saya nanti setelah yang ini saya break sebentar, mungkin ada tanya jawab sebelum kita lanjut. Nah, kita tadi sudah melihat bahwa sebetulnya kalau kita balik ke yang terdepan tadi, itu kan terdiri dari ini,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapi ketika kita menulis, maka sebetulnya nulisnya itu mulai dari nomor 1 dulu, baru nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, baru nomor 8. Anda bisa lihat bahwa title itu terakhir. Nah, sehingga cocok dengan yang saya katakan tadi, ketika saya ada mahasiswa mau minta judul skripsi ke saya, coba cek aja kepada mahasiswa yang bimbingan saya. Kalau bimbingan ke saya, baru nyari judul aja mesti bisa 2 minggu, tidak habis-habis itu. Dan itu pun saya minta 2 hari sekali, saya minta untuk datang kepada saya. Kenapa? Karena saya ingin memastikan bahwa material and method Anda itu sudah kuat. Jangan sampai ketika mau bikin, Pak, saya mau bikin sistem informasi pariwisata. Saya tanya, kamu bisa PHP? Ya nanti sambil belajar, Pak. Nah, kalau udah sambil belajar, terus nanti belajar dulu, semester depan ketemu saya. Gitu. Jadi jangan kayak gitu, itu pasti tidak akan selesai. Gitu ya. Jadi material and method ini harus kuat. Gitu. Nah, kalau misalnya data science, biasanya saya minta datamu mana, mau dipakai apa, mau dibikin apa, mau pakai metode apa. Kalau ini sudah fix semua, kemudian saya minta running dengan menggunakan salah satu aplikasi, jalan. Nah, berarti pada saat itu baru saya ACC, karena pada saat itu kita sudah bisa memulai menulis, karena material and metodenya sudah selesai. Metodenya tinggal dijalankan 1 jam selesai. Ya, kalau Anda yang bikin program, ya paling tidak itu Anda use case-nya udah jadilah. Nggak hanya masih baru cari-cari gitu ya. Programming ya paling nggak sudah lumayan ngerti lah. Ya. Kalau misalnya Anda memang nggak bisa programming, ya sudah Anda mau yang tata kelola, ya tata kelola paling nggak perusahaannya sudah kepegang belum. Pak, nanti saya mau survei ke perusahaan itu. Perusahaannya mana? Oh, saya mau ke ini kok. Mau ke Dinkominfo Surabaya gitu kan. Terus gimana cara cari datanya? Nanti saya minta surat dari fakultas, kemudian nanti saya akan ajukan surat kepada mereka. Kalau yang kayak gitu, seandainya ketemu saya sebagai dekan secara langsung, biasanya langsung saya tolak gitu. Karena saya yakin data yang Anda impikan itu nggak akan pernah Anda dapatkan gitu kalau di institusi pemerintah. Karena mereka juga khawatir nanti jadi begini, khawatir nanti jadi begitu. Pastikan dulu Anda benar-benar bisa nge-grab datanya, baru bisa dikerjakan. Sehingga kalau kita lihat di sini kembali, material and method dikerjakan, setelah itu baru result. Ya, jadi kalau misalnya Anda pemrograman, use case-nya Anda sudah jadi, maka Anda bisa dapat result. Demikian juga kalau yang IoT misalnya, IoT, oh saya mau pakai sensor ini, kemudian pakai Raspberry atau pakai apa namanya Wemos atau pakai apalah gitu ya, Arduino gitu ya. Nah, terus masangnya begini, maka Anda bisa sudah dapatkan result. Dari result Anda menuliskan discussion-nya. Setelah Anda menuliskan discussion yang seperti tadi, maka Anda bisa membuat kesimpulannya. Kalau kesimpulan sudah jadi, baru ngerjakan bagian introduksi dan references ini. Jadi di bagian introduction ini, itu tadi kan introduction itu kan isinya banyak kutipan referensi macam-macam. Introduksinya ditulis dulu, baru referensinya ditambahkan, dan kemudian abstrak dan terakhir title. Nah, jadi urutannya seperti ini. Gitu. Jadi apa namanya sesuatu hasil itu nggak akan mungkin kalau tidak ada rencana. Ini kan rencananya ngerjakan gimana, rencana ngerjakannya gimana, resultnya gimana, baru kita mundur begini. Ini sebetulnya adalah untuk mengerjakan bagian ilmiahnya. Nah, kira-kira itu apa namanya yang bisa saya sampaikan dulu. Barangkali mungkin diskusi dulu lah, atau barangkali saya sambil ngecek, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Silakan aja. Pertanyaan. Ini ada beberapa sih Pak pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama sih terkait dengan materi ya. Materi nanti apakah bisa di-share apa enggak? Ya nanti untuk materi kami usahakan di-share di channel YouTube Belinda Narotama. Jadi teman-teman semua nanti bisa akses di sana untuk full course-nya hari ini. Kemudian ada pertanyaan dari Mariana Widya Putri. Untuk flowchart bergambar, semisal menggunakan icon atau gambar dari situs internet, apakah perlu mencantumkan sumbernya juga, Pak? Ya, langsung saya jawab ya, Arifin. Ini, monggo. Ya, jadi untuk flowchart ya, atau gambar lah, tidak hanya flowchart.
bukan usahakan ya, banyak jurnal yang mensyaratkan semua gambar harus digambar lagi sendiri. Kalau sampai Anda merasa bahwa itu ada gambar itu bagus, ya gambar lagi sendiri. Ya, gambar lagi sendiri. Terus kemudian ini pertanyaan dari Harifsi Abdul Majid. Tadi saya katakan bahwa saya menjanjikan kalau Anda yang ikut sekarang, nanti pertanyaan ini kan tidak akan selesai di sini ya. Nanti sampai katakan 1 minggu ke depan lah, 1 minggu ke depan. Cuman ya saya nggak pas respon ya, karena ada beberapa yang saya harus lakukan. Nanti tolong Anda semua join ke sini ya, sebentar. Anda join ke sini, sebentar saya hidupkan lagi presenting videonya. Silakan nanti join ke sini. Silakan join ke sini. Jadi Anda silakan install Google Classroom, kemudian silakan memasukkan kelas code yang ini HWI 6PTI, ya. HWI 6PTI ini. Silakan masuk ke HWI 6PTI untuk masuk di sini. Untuk referensi atau materi yang tadi sudah saya masukkan di sini. Jadi ini panduan praktis utama yang materi yang ini. Kalau Anda tadi ada pertanyaan yang agak berat pertanyaannya, mungkin Anda bisa cari jawabannya di sini. Ini di sini writing for publication, writing for publication itu di situ itu membahas mulai dari kalau misalnya saya punya sesuatu hal mau saya tulis ilmiah, kalau saya punya sesuatu hal hasil dari komunitas mau saya tulis ilmiah gimana, itu ada di sini di 1916 book writing for publication ya. Jadi ini 2 yang ada di sini. Nanti Anda semua yang sudah bergabung nanti akan muncul di di people ini. Nanti Anda semua yang bergabung akan muncul di people ini. Dan nanti ini sudah ada 1 yang bergabung ya. Jadi Rahmat Risanto Tiesa. Nanti yang lain silakan bergabung di sini. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang mungkin saya jawab secara umum, nanti akan saya jawab di stream. Dan kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Anda share di situ juga Anda boleh lakukan di stream, atau Anda kemudian nanti akan saya buatkan assign work gitu ya, misalnya untuk cobalah kita jajal ya nulis bareng 6 halaman itu kayak apa gitu ya, 6 halaman kayak apa terkait bidang ilmu masing-masing gitu, barangkali untuk latihan itu bisa juga dilakukan. Nanti saya akan create classwork di sini ya. Saya minta kepada panitia nanti untuk sertifikat jangan diterbitkan setelah 1 minggu. Jadi kalau mereka nggak ngapa-ngapain nggak usah diterbitkan sertifikatnya. Kan kita janji ada sertifikat ya. Ya benar, Arifin. Halo. Iya Pak. Rencana pakai sertifikat. Ya, jadi nanti sertifikatnya diterbitkan kalau mereka sudah melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu nggak usah. Jadi kita ngapain bagi-bagi sertifikat itu nanti ini aja. Lalu ini apa lagi ya? Dari Farah Miftah, Pak. Ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya mengenai faktor apa saja yang sering menjadi penyebab kesalahan dalam penulisan jurnal, sehingga menyebabkan ketidaklolosan dalam publikasi atau bahkan dapat mengurangi nilai jika dalam ruang lingkup perlombaan. Di faktor-faktor apa saja yang... Ya, nomor 1 itu template dulu. Nomor 1 template. Template-nya itu tolong di-download template terbaru. Jadi nanti kalau misalnya ada teman Anda nulis di jurnal resistor gitu kan, tapi kemudian Anda mengambil tanya kepada teman, itu template-nya mana sih? Oh ini Anda dikasih. Ternyata minggu lalu template-nya sudah berubah. Maka Anda akan tidak bisa diterima naskah itu. Terus kemudian kesalahan lain adalah ya seni menulis ini, karena memang harus disadari bahwa ini adalah pertama kali tiba-tiba Anda diminta menulis, jadi tentu akan banyak hal yang menjadi problem. Jadi karena belum biasa dengan gaya menulis saja sehingga Anda menjadi ini. Tapi sebetulnya itu bisa bisa diselesaikan dengan cara usahakan Anda mencari publikasi yang mirip dengan punya Anda kemudian ikuti gayanya, karena ini toh Anda semua menulis dalam rangka sebagai mahasiswa S1, yang mahasiswa S1 sebenarnya masuk ke jurnal yang Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cukup, insya Allah itu tidak sulit, insya Allah tidak sulit. Tapi kalau sudah masuk ke jurnal internasional, itu nanti mungkin ada
hal-hal lain yang Anda harus tunjukkan yaitu terkait kebaruan. Jadi kebaruan itu seberapa Anda bisa menunjukkan hal baru yang belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Lalu kalau lingkup perlombaan, nah ini memang sangat tergantung kriteria lomba ya. Jadi saya agak sulit menjawabnya kalau perlombaan, karena memang itu tergantung kriteria lomba. Nah mungkin yang saya bisa share setelah ini adalah saya ingin menunjukkan contoh ya. Contoh, tadi kan ada yang tanya tentang, Pak kalau flowchart itu saya bentuk gambar yang gambarnya ngambil dari orang lain gimana gitu ya. Tadi ada pertanyaan kayak gitu ya. Mungkin saya bisa nyontohkan begini. Ini adalah sebuah flowchart. Yang flowchartnya ini saya gambar ulang. Sebetulnya flowchart ini saya gambar ulang. Sebetulnya ini prinsipnya flowchart. Tapi kelihatannya menjadi bukan flowchart gitu karena saya gambar dengan cara yang lain dan ini memang menjadi tren di jurnal-jurnal seperti itu gitu ya. Jadi coba saya tunjukkan sebentar. Present now. Pakai ini ya. Nah, ini. Ini adalah flowchart sebetulnya. Flowchart dari kegiatan Belinda dan Juminten. Ya. Yang saya lakukan adalah saya membuat flowchart seperti ini. Ini flowchart ini sebetulnya. Jadi kalau kita bicara flowchart, itu ada flowchart yang konvensional, yang pakai bentuk-bentuk yang sudah ditentukan. Misalnya, Anda semua yang kuliah di komputer, Anda semua yang kuliah di ekonomi, manajemen atau akuntansi, itu kan ada juga diagram alir gitu kan. Konvensional, tapi di jurnal itu kita boleh menuliskan dengan cara begini gitu ya. Jadi ini ceritanya adalah saya ingin menjelaskan tentang konsep dari Belinda dan Juminten. Belinda ini belajar belajar interaktif dengan cara daring ya. Dan Juminten ini jumpa interaktif dengan narasumber. Belinda ini adalah merupakan platform platform pembelajaran atau learning management system. Kemudian Juminten ini adalah sebuah live meeting, seperti kalau kita live meeting itu seperti Google Meet ini ya. Nah, ini yang saya ceritakan adalah Belinda dan Juminten ini berangkat dari pemikiran bahwa kemarin sebelum pandemi kita mengalami conventional classroom. Dari conventional classroom ini tiba-tiba kita harus berubah menjadi work from home. Nah, dari work from home ini kemudian kita mencari sebuah solusi. Ya. Solusinya itu adalah solusi berupa sistem Belinda dan Juminten yang ada di kotak ini. Tapi solusi yang ada di sini ini, Belinda dan Juminten ini, Belinda sebagai learning management systemnya, Juminten ini sebagai live meeting atau live conference atau live chatnya, ini dua-duanya adalah sebuah aplikasi. Keduanya adalah aplikasi. Yang kedua aplikasi ini kita letakkan pada sebuah platform cloud. Nah, dari sini kemudian siswa dan guru ini berinteraksi melalui sistem ini. Jadi siswa nggak ketemu guru langsung, guru nggak ketemu siswa secara langsung, tapi ketemunya adalah di platform ini. Nah, kira-kira ini yang bisa kita lakukan untuk menggambar ulang sebuah flowchart. Kira-kira gitu. Mungkin ini ada pertanyaan berikutnya ya. Izin Pak. Iya, silakan. Terkait penulisan hasil testing yang berupa numerik itu Pak. Jadi saya bingung memilih hasil testing alat yang sudah jadi itu kan berupa angka yang banyak. Itu kalau yang saya lihat di jurnal-jurnal sebelumnya itu ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan line chart kayak statistik gitu Pak. Nah pemilihan kita nanti menggunakan line chart atau hasil testing itu gimana Pak? Bentar, saya agak kurang jelas gimana. Jadi saya buat jurnal. Alat saya sudah jadi, sudah saya testing. Cuman di penulisan hasil testing itu apakah semua dimasukkan atau gimana Pak? Soalnya dari jurnal-jurnal referensi yang saya lihat itu bikin apa sih? Hasil testing Pak. Kenapa?
hasil testing. Enggak, judulnya apa? Anda bikin apa biar lebih jelas gitu. Sebentar. Saya buka. Kalau mau present di sini ya boleh. Skripsi. Ini saya present Pak ya. Sudah lihat presentnya Pak? Bentar, masih Nah, oh Bayu yang ini kemarin ya? Iya Pak. Gimana? Jadi kemarin selesai bimbingan dari Bapak itu kan saya baca-baca lagi jurnal resistor yang sudah publish. Nah itu di hasil testingnya ada yang berupa tabel seperti ini, ada yang berupa line statistik gitu Pak. Line statistik, line chart. Jadi margin errornya itu naik atau turun gitu. Nah menurut Bapak lebih ideal menggunakan tabel seperti ini atau line chart yang saya lihat itu? Ya, coba yang ini jurnalmu di zoom sedikit lagi, lagi dikit. Oke, stop ya. Coba kita pindah ke 4.1 ya. Kita mulai dari 4. Nah, di sini kan hasil dan pembahasan, result and discussion-nya kan dijadikan 1 ya. Ya. Nah, saya kemarin sudah sampaikan ini yang 4.1 ini kok aneh, kok jadi deskripsi jata judulnya ini. Iya. Ini kan 4.1 ini kan hasil gitu kan. Iya. Nah, jadi hasilnya ini apa gitu ya? Hasilnya adalah alat ini bisa mengirimkan data ke ini. Ini kan ceritanya mau bikin untuk proses data ke PDAM itu ya? Iya benar Pak. Nah, terus kemudian alat ini bisa menggantikan peran alat yang lain ini. Buktinya apa gitu loh? Misalnya buktinya itu adalah yang Anda tadi katakan tabel itu loh. Mana? Tabel mana? Nah, pembahasan ini. Tabel yang di pembahasan ini taruh di hasil aja gitu kan. Ini kan sudah ada percobaan ini, percobaan itu. Iya, Pak. Nah, tabelnya taruh di atas di 4.1. Kemudian di 4.2 ini bisa menguraikan tabelnya ini, atau 4.2 ini membahas bagaimana Anda membandingkan dengan alat konvensional. Alat yang konvensional gitu. Terus masalah kemudian tadi ada gambar satu lagi yang Anda bilang pakai, kalau penelitian lain pakai apa? Line chart, Pak. Statistik. Ya, enggak apa-apa. Kalau pakai statistik itu kan enggak apa-apa. Jadi di sini memang data Anda ini kan percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Tapi kan belum ada yang menunjukkan perbandingannya misalnya dengan konvensional itu seperti apa, kan belum ada. Atau kemudian apalah, katakan di situ itu kan, ini coba di zoom sedikit 4.1 itu biar agak kelihatan. Nah, itu kan ada hasil yang ditentukan. Yeah. 500, 1000, 1500 itu maksudnya apa? 500, 1000 itu maksudnya hasil yang diinginkan ya. Hasil yang diinginkan 500, 1000, 1500, 2000, 3000 kan. Tapi kemudian percobaan 1 muncul sekian, percobaan 2 muncul sekian, percobaan 3 muncul sekian. Kan gitu ya. Nah, ya, jadi sebenarnya ini ada nilai pembandingnya dari alat konvensionalnya. Cuman saya bingung untuk menuliskan di tabelnya. Nah, ya itu. Jadi kan ini dari sisi tabel aja ini kan sudah membingungkan. Jadi kata-kata 500, 1000, 1500, 2000, 3000 itu yang ada di bagian paling atas itu harusnya kan diganti dengan yang lain gitu ya. Atau kalau memang itu 500, 1000, 1500 itu berarti harusnya kan yang 500 itu isinya kata-katanya menjadi percobaan 1 gitu kan. Ya kan? Saya nggak tahu apa memang begitu apa gimana. Terus kemudian 500, 100, 1500, 2000, 3000 itu harusnya menempati yang percobaan 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya lebih pas gitu deh gitu. Bacanya. Kalau judul tabel itu kan harusnya kan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 kan harusnya begitu kan. Terus 500.000 ini kan standar ya. Standarnya kan maunya 500, 1000. Iya, nilai konstannya. Ya, gitu kan. Terus
ini kan menjadi begini, ini rata-rata gitu kan, rata-rata sekian. Ini yang Errornya 11%, dari mana Anda bisa mendapatkan error 11%? Error dari 11% itu dari mana? dari mentotal hasil rata-rata semua lalu dipersentasekan, Pak. Mana rumusnya? Eh, Ada tak rumus untuk error itu 11% caranya gitu. Nah, itu bisa Anda jelaskan di oh, bagian metode. iya Pak, paham. Di metode itu bisa nambahin. Kan kemarin kan Bayu kan tanya, Pak ini saya nambahin tulisan saya ini kok kurang panjang diapain? Ya, metodenya kan tidak ada ini, metode untuk menentukan error ini. Ini mungkin lebih tepatnya nambahkan metode evaluasi, Pak ya. Ya, kalau biasanya disebut sebagai validasi. Oh iya, siap. Ya, jadi ini kan belum ada. Terus kemudian di sisi kanan putih ini kok ada apa ini? ML sama persen ini apa ini? Nah, motongnya apa ini? Ini gimana? itu yang jadi kebingungan saya, kenapa saya tanyakan. Jadi maksudnya itu 500, 1500, 2000 itu satuannya mililiter, Pak. Ya kan enggak begini, berarti ini harusnya jadi di sini apa 500, 1000, 9500, 2000, 3000 itu cocoknya di yang vertikal gitu ya. Oh, Kayaknya iya, ya, kayaknya ya. Kayaknya ya, apa saya keliru atau gimana? Coba nanti dicari pasnya gimana. Ini mungkin harus dibalik ini kayaknya, mungkin cocoknya ya, supaya enak gitu dilihatnya. Atau kalau memang tetap kayak gini, percobaan 1, 2, 3, 4, 5 yang tetap di sini, di atas itu harusnya nggak langsung 500, 1000, 1500, 2000, 3000, tapi misalnya apa namanya, ini ditunjukkan nilai yang diinginkan itu di sini 500 itu, terus sebelah kiri ini nilai yang ditentukan ini kata-katanya berubah menjadi percobaan ke. Percobaan ke itu kan judul kolom itu ngisi kolomnya kan gitu kan. iya. Jadi kata-kata nilai yang ditentukan ini taruh aja di atasnya 500, 1000, 9500, 2000, 3000. Jadi bikin apa merge cell itu loh. Iya, ya, paham. Ya, terus kata-kata nilai yang ditentukan taruh situ. Terus kemudian di bagian nilai yang ditentukan ini diganti percobaan ke. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau Ya kan? ada ide sih, Pak. Kemarin saya lihat itu kalau pakai line chart, setiap line-nya itu menandakan hasil percobaan gitu, Pak. Nah, Jadi, gini. Nanti caranya kalau line chart, coba Anda apa namanya? Anda browsing atau ini semua sekalian ya. Apa namanya? Tadi kan Anda bilang ada cara untuk pakai grafik, betul itu pakai grafik ya. Nah nanti tabel Anda pertanyaannya kan gini, kenapa sih percobaannya kok cuma 5, mbok 10 gitu bisa nggak? bisa kan? Nah bisa. Kalau bisa 10 nanti Anda bisa nambahin grafik. Kalau cuma 5 kan aneh nambahin grafik. Nah sebentar ya, apa Bayu coba dimatikan dulu ininya sebentar, apa namanya? Siap Pak, siap. Nah ininya, nah ini saya tunjukkan ini sebentar. Gantian sama Bayu dulu. Ini untuk yang lain juga. Jadi ini pertanyaan Bayu sekaligus ini penjelasannya di sini. Jadi ada pertanyaan mana ya caranya nulis dan sebagainya. Nah ini coba saya tunjukkan yang ini. Nah udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi ini sebetulnya saya melakukan apa namanya? Saya melakukan searching di Google ya. Saya melakukan searching di Google. Kalau saya balik dulu seperti ini, academic writing graph description. Ya. Cara menulis, kalau misalnya tadi Bayu sudah ngasih grafik, ya. Cara jelasin grafik itu gimana? Bayu tadi itu tabelnya itu belum dijelasin, ya. Saya jelasin dulu cara menuliskan grafik, ya kan? Menjelaskan grafik. Coba kita lihat, grafiknya cuman kayak gini. Lihat nih, grafiknya cuman kayak gini. Ya. Nah, coba dilihat grafik kayak gini. Ini kalau grafik kayak gini, ya, nanti mungkin akan saya masukkan sebagai tugas ini kalau yang niat tertarik belajar beneran. Coba dilihat di sini. The line graph below show change in the amount and type of fast food consumed by Australian teenager from 1975 to apa namanya 2000 ya. Ya. Jadi ini kan tahunnya 1975 sampai 2000
ini adalah apa nih bacanya ini? Number of time apa ini? It ya. It per year ya. Ya, jadi ini terus kemudian terakhir ini coba Anda diminta menulis dalam 150 kata, summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant ya. Nah, jadi yang pertama ini supaya tulisannya Bayu tadi bisa lebih panjang gitu ya. Jadi punyanya Bayu tadi itu cuma 5 halaman lebih dikit gitu. Gak apa-apa ya Bayu ya, buat contoh ya. Nanti sambil ya. Jadi yang pertama introduce the graph. Nah, jadi tuliskan dulu grafik ini menunjukkan, ya kan? Grafik ini menunjukkan konsumsi fast food di kalangan anak muda di Australia antara tahun 75 sampai dengan 2000 dalam periode 25 tahun, ya kan? Kenapa kok begitu? Ya memang ini 75 sampai 2000. 2000 kurangi 1975 ya ketemunya 25 tahun. Betul kan ini? Salahnya di mana? Kan enggak tahu gitu kan? Ya. Terus you can see this say the same thing as the little but in different way. Selanjutnya tulis begini, secara keseluruhan overall the consumption of fish and chips decline over the period, whereas the amount of pizza and hamburger that were eaten increased. Ya, jadi secara umum konsumsi fish and chip mana? Fish and chip. Nah, fish and chip ini turun, ya kan? Tapi dua yang ini naik. Ini pun kayak gini nih diterangin gitu ya. Nah, ya. Setelah itu masuk detailnya. Nah, detailnya gini. Di tahun 75 ya. Jadi di ini nomor 3 adalah give the detail ya. Itu adalah kita lihat secara grouping data ya, grouping data. Jadi ada data fish and chip, data pizza and hamburger ya kan. Jadi ini grup data, terus kemudian lihat polanya dan lihat kesamaan serta perbedaannya ya. Jadi bisa nulis menjadi begini. As we already identified the overview, the consumption of fish and chip declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburger that were eaten increased. Ya. So it's clear that pizza and hamburger were following a similar pattern, but fish and chip were different. Jadi dua itu polanya naik, tapi satu itu turun, gitu. Sehingga kalimatnya bisa menjadi kayak begini dan seterusnya, sehingga Anda bisa mendapatkan yang ini semua. Nah, kalau Anda lihat ini 194 kata. Hanya satu grafik. Itu 194 kata. Coba ini saya copy dulu ke arena kita ya supaya chatnya ini bisa Anda pakai. Sorry, sudah. Saya taruh sini. Nah, tuh. Lalu gimana kalau misalnya sekarang ganti ya, kita ganti, itu tadi kan grafik ya, nah, punyanya Bayu tadi, itu belum menerangkan tentang belum menerangkan tentang tabel ya, iya. Belum menerangkan tentang tabel. Kita pakai IELTS aja lah. Nah, ini contoh pokok chart ya. Contoh tabel. Gimana kalau tabel? Kalau tabel yang sudah kita punya atau gambar yang sudah kita punya, flowchart yang sudah kita punya itu tolong dijelaskan. Kalau Anda tidak jelaskan, sama dengan Anda bilang kepada ketika Anda jualan sesuatu, ini loh, Anda jualan mobil, ini loh mobilnya, silahkan dilihat. Gitu. Kan tidak menarik, harusnya kan Anda bilang, ini loh mobilnya, ini sekian cc, dia punya 4 roda, penggerak roda depan atau penggerak roda belakang. Nah, sama seperti ini. Nih, ada grafik kayak gini. Ya, ada grafik kayak gini, Anda diminta menuliskan 150 kata. Ini di sini banyak ini yang seperti kayak gini. Nah, setelah itu kira-kira menjadi seperti ini. Ya, jadi
Ini kan saya pakai ini aja ya. Tabel ini mengilustrasikan the percentage of school children attending for different type of secondary school from tahun ini sampai tahun ini, gitu kan? Dan seterusnya bla 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 bla, nanti silakan Anda lihat sendiri. Sehingga ini menjadi 170 kata. Lumayan loh itu kalau di jurnal. Kalau Anda di tulisan jurnal, lumayan. Jadi yang punyanya apa namanya? Bayu dan mungkin yang teman-teman yang lain lagi bikin jurnal itu bisa dilakukan. Sebentar, ini saya copy aja ya. Tapi sebenarnya Anda bisa browsing sendiri, ini banyak kok contoh-contoh ini. Tapi ini aja contoh aja yang Anda bisa lakukan ya. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Silakan. Bagi teman-teman, kalau mau diskusi bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya. Kalau mungkin pertanyaan formal bisa dituliskan di chat, atau kalau mau diskusi bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Oke, dari teman-teman, dari Mas Agung. Ini sih Pak, tadi beberapa teman-teman banyak yang mengeluhkan untuk masuk ke classroom itu yang enggak punya akun FIK ataupun Narotama dan Fasilkom tidak bisa masuk Pak. Oke, ya sudah, gini aja deh. Ini kan ceritanya saya kan mau pakai akun yang Fasilkom Narotama ya. Ternyata nggak tahu, nanti saya pelajari apa sih sebabnya kok nggak bisa masuk. Tapi sebetulnya kalau selama ini saya pakai apa namanya, di kelas saya itu bisa masuk ya. Ini saya juga baru pertama kali kok nggak bisa masuk. Coba nanti saya cek sebabnya ya. Tapi mungkin nanti materi panitia bisa kirim by email dulu ya kalau gitu memang ya. Sekalian nanti saya bikinkan classroom baru aja deh nanti yang bisa di ini ya. Halo, maaf. Assalamualaikum. Mau tanya? Ya, silakan. Ya, Pak Aryo. Untuk penulisan karya ilmiah, kalau memakai referensi, itu pengukurannya pakai referensi itu maksudnya seberapa validkah atau diukur dari seberapa banyak yang mengakses atau gimana gitu, Pak? Ya, jadi terima kasih. Ya. Kita kayaknya begini aja deh, kita nyoba aja ya. Kita nyoba yang ini aja. Kita nyoba yang ini aja. Kita mau contohkan apa misalnya ya? Kita mau nyontohkan, kita mau nuliskan sesuatu ya, yang kita mau bikin, barangkali ada ide nih, paper apa gitu yang kira-kira bisa semua tahu ya. Kita mau nuliskan tentang apa namanya, file computing gitu ya, atau apa ya. Komputer dan masyarakat lah, katakan begitu. Saya sengaja cari topik yang kira-kira agak longgar ya. Kita mau nulis tentang komputer dan masyarakat. Jadi bagaimana komputer ini dan masyarakat itu ternyata saling isi mengisi, saling berkaitan. Nah, setelah itu kemudian tentu kita ada judul, kemudian afiliasi gitu ya, dan kemudian abstrak gitu ya. Meskipun tadi saya katakan bahwa nulisnya adalah dari bagian metode kemudian result, maka pertanyaan yang tadi itu kan sebetulnya adalah untuk bagian introduction. Ya. Untuk bagian introduction. Di bagian introduction ini, kalau yang mengikuti yang slide yang saya tunjukkan tadi, sebetulnya ini kan adalah bagian intro yang digabungkan dengan related research. Pak Aryo,
Ya. permisi, Ya. belum di share screen, Pak. Sorry. Bentar. Saya juga baru sadar belum bisa. Nah. Sorry. Mana ya? Ini. Nah. Bisa kelihatan sekarang? Halo? Sudah, Pak, sudah. Ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi saya ingin menuliskan tentang komputer dan masyarakat ya. Pokoknya topiknya ini dulu lah, judulnya entah apa nanti. Nah, setelah kita menuliskan komputer dan masyarakat, kita tentu akan nanti menuliskan autornya siapa, kemudian afiliasi, kemudian nanti ada abstrak, terus kemudian introduction, dan seharusnya kan kita nanti masuk ke yang metode tadi ya. Metode itu bisa material and method, bisa metode saja. Kemudian result and discussion, hasil dan pembahasan. Kemudian nanti conclusion atau kesimpulan. Nah, pertanyaan yang tadi itu biasanya kaitannya ada di introduction. Jika saya nulis komputer dan masyarakat, ya, setelah result and discussion kita selesai, kemungkinan saya akan menuliskan tentang ini misalnya, perkembangan teknologi komputer telah berjalan sedemikian saat. Masyarakat semakin banyak menggunakan komputer. Anggap saja begitu. Nah, ketika saya ingin menuliskan kalimat ini, atau saya sudah menuliskan kalimat ini, maka kemudian saya akan mencari referensi, gitu kan. Misalnya saya nyari referensinya dari Taylor Francis, gitu. Saya mencari referensi dari Taylor Francis. Apakah referensi itu harus kita baca semua isinya, dan kemudian kalau kita nggak bisa punya hak akses, terus kemudian berarti kita ini nggak bisa kerja? Enggak, sebetulnya. Jadi ini saya tunjukkan misalnya contohnya di IEEE Explore dan Taylor and Francis, gitu ya. Jadi kalau saya mau bicara tentang perkembangan teknologi komputer gitu kan, menjadi saya mungkin akan menuliskan begini, computer technology now, gitu. Misalnya begitu. Terus ini di sini misalnya juga begitu, computer technology. Baca misalkan teknologi, misalnya gitu ya. Kita lihat hasilnya yang ada di sini. Nah, ini kan ada muncul seperti ini. Ini macam-macam ini. Nah, terus kita cari karena kita tuh mau nulisnya tentang kaitannya komputer dan masyarakat. Ya kita cari yang mirip-mirip, kan kita nggak mungkin yang ini. Case for better graphic, ya kan? Professional health educator, kayaknya enggak lah. Printed House Journal, kayaknya enggak. National Technology Policy and Computer Production, mungkin ini iya, gitu ya. Tapi kayaknya ini deh, The Impact of Computer Science and Information Technology Teaching on the Growth of Software Industry. Ini kita lihat letaknya di mana. Oh, ini di Journal of Discrete Mathematics Science and Cryptography. Jadi ini kayaknya bisa deh diambil. Nah, kemudian saya lihat jurnalnya, ya, saya buka jurnalnya. Tadi sambil nunggu kita lihat yang di IEEE. Nah, di sini juga ada begini, Development of Information System dan sebagainya. Ini sambil nunggu yang tadi, ini saya klik dulu, anggaplah yang pertama ini yang mau kita pakai. Nah, kemudian, yang ini tadi kan ada di sini. Nah, ini kan. Jadi abstraknya aja yang kita pakai, ngapain kita harus lihat semuanya? Idealnya kita lihat semuanya, tapi yang mau kita lihat semuanya itu cukup satu jurnal aja. Jadi kalau tadi 15 jurnal, satu jurnal itu yang jadi pattern kita, tapi yang lainnya kata-kata itu kita bisa ngambil dari yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat kan di sini, we explore the ingredient of the
ini teknologi paradigma fast growing. Nah, ini kita copy. Ini kita copy, kemudian kita letakkan di sini, ya kan? Kita letakkan di sini. Paste. Ya, sengaja saya paste tanpa formatting supaya kalimatnya, tulisannya bisa kelihatan beda. Ya, jadi tadi munculnya di mana? Oh, we ya, ini we ya. Jadi kalau kita lihat kayak begini, tadi kan ada cara ini. Misalnya ini dimasukkan Google Translate dulu deh. Gitu. Masukkan Google Translate. Masukkan Google Translate, maka kita akan mendapatkan misalnya begini. Banyak terjemahannya yang seperti ini, ya kan? Kalau misalnya bingung bahasa Inggrisnya, taruh sini, kemudian kita balik lagi ke sini, kita letakkan sini misalnya. Ya. Kalimat ini kan kita bisa tulis ulang, gitu kan? Jadi bahwa yang tadi saya ngomong seperti ini, supaya enggak, ini saya ubah ya. Paradigma teknologi informasi dan komunikasi. Kalau di sini kan paradigma teknologi informasi berubah cepat. Nah, saya jangan kayak yang persis sama. Masyarakat paradigma teknologi informasi dan komunikasi berjalan atau menjadi berkembang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini di sini paradigma ini kan sesuatu yang menurut waktu. Usahakan kalimatnya itu jangan panjang-panjang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK itu kita pakai. Kalimat yang kedua, dampaknya pada pertumbuhan ini kita tulis di sini. Dampak dari perkembangan adalah, dari perkembangan tersebut adalah munculnya industri perangkat lunak di berbagai wilayah Indonesia. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian ini masih kurang panjang lagi. Oh, kalau gitu saya ngambil lagi lah dari yang ini, IEEE tadi, gitu kan? Design and Develop Information System. Nah, ini ternyata ada sebetulnya. Ini nanti mana yang mau diambil silakan ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, tadi pertanyaan tentang Pak, saya ngambilnya dari jurnal yang mana? Jurnal itu kan macam-macam ya. Jadi jurnal itu macam-macam. Saya ambil dulu yang bahasa Indonesia ya. Saya ambil dulu yang bahasa Indonesia. Saya bisa masuk di sini. Di sini nggak asik ya. Sebentar. Ini Inggrisnya gini lah. Minta restrict green. Nah, enggak lama. Wah, juga. Nah, saya pakai ini aja deh. Saya tadi nulisnya Sinta S3. Ini Anda boleh ganti S4, S5, S6, tapi S7, 8 enggak ada. Saya kenapa kok ngambil S3? Nanti saya jelaskan. Jadi tadi pertanyaannya ngambil jurnal yang kayak apa? Tadi saya sudah tunjukkan 2 jurnal yang menurut saya itu masih dekat dengan bahasa kita ya, meskipun bahasa Inggris. Ini kan ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Grade paling bawah yang diakui terregistrasi di Sinta itu adalah S6. S1 ini yang paling tinggi, yang paling bagus. Saya sengaja ngambil S3. Anda nanti boleh cek di S5, S6 silahkan. Nah, kemudian saya ngambil yang kira-kira, karena kebetulan ini sebagian adalah jurusan komputer, saya akan coba ngambil yang nomor 7 ini, Journal of Computer Engineering and System. Ya. Nah, di sini ada banyak artikel yang Anda bisa lihat di sini, dan kemudian saya masuk saja langsung ke websitenya ya. Saya masuk langsung ke websitenya.
Masuk langsung ke websitenya, ternyata ini jurnal Unimed ACID. Nah, sini. Jadi pertanyaannya, Pak, itu jurnal yang kayak gimana yang bisa kita acu? Yang jelas saya sekarang sedang ambil jurnal CESS yang merupakan, yang CESS ini adalah masuk dalam kategori S3. Kalau bisa nyari di Sinta ini yang S1, S2, S3, 4, S5, S6. Jangan nyari yang S7, S8 karena nggak ada, dan jangan nyari yang nggak ada di Sinta. Karena juga menunjukkan bahwa Anda ini kurang paham tentang memilih referensi yang berkualitas. Kemudian referensi yang berkualitas yang bisa Anda dapatkan kalau Anda di bidang komputasi, Anda nyarinya di ini, IEEE Explore. IEEE explore.ieee.org. Ya. Terus yang lain Anda bisa dapatkan di sini. Nih, tadfonline.com, Taylor Francis Online. Ini juga banyak yang kalimat-kalimatnya saya rasa tidak terlalu engineering, walaupun Anda semua bidangnya komputer itu, tapi mungkin bahasa-bahasa di sini mungkin Anda bisa lebih pahami. Dua itu aja lah, sebetulnya masih banyak yang lagi, ada lagi Anda bisa masuk ke Elsevier gitu. Elsevier, ini Anda bisa masuk lagi ke Elsevier, tapi saya kira itu aja dulu lah. Jadi di Elsevier ini apa namanya? Ini juga ada kalau misalnya Anda mau nulis jurnal, Anda ketik abstraknya, setelah itu nanti kira-kira cocoknya di mana. Tapi itu menurut saya jangan ngomong sekarang lah, itu terlalu membingungkan nanti kalau kita bahas sekarang ya. Jadi ini computer engineering yang tadi saya katakan, science and system, ini akreditasinya adalah Sinta 3. Ini contohnya ini, Sinta 3. Nah, setelah itu Anda bisa lihat contoh-contoh, cari yang kira-kira dekat dengan punya Anda. Rata-rata kalau yang ada di Sinta ini, itu open. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini open semua, nggak ada yang dikunci. Kalau Anda masuk ke yang Taylor Francis, IEEE gitu ya, itu kebanyakan ada yang dikunci, ada yang enggak. Nah, misalnya IEEE yang ini ya, nah ini ada gemboknya semua, jadi hanya bisa lihat abstraknya. Tapi sebetulnya selama Anda nggak nyari secara detail, hanya untuk mencari potongan kalimat, itu lihat di abstrak aja udah cukup. Kalau abstraknya itu memang bagus, itu sudah cukup gitu. Mungkin gitu dulu ya jawabannya, barangkali supaya apa namanya, saya nggak kemana-mana. Sebentar. Tadi ya di mana kita? Nah, supaya nggak kemana-mana dulu. Mungkin kalau belum jelas nanti saya ulangi lagi. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Aryo. Ada lagi dari teman-teman yang mau berdiskusi? Mumpung masih ada waktu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi Pak Aryo, mau tanya. Ya. Fokus and scoop itu kan ini kan di jurnal misal di Udayana itu kan nggak ada apa namanya IoT, tapi ada sistem komputer, itu gimana Pak? Gimana? Kan di Udayana kan nggak ada fokus and scoop-nya, itu nggak ada topik IoT, tapi ada sistem komputer. Jurnal Udayana yang mana ya? Halo? Udayana yang mana ya? Jurnal Udayana yang mana ya? Yang Bali Pak, Bali. Ya wis seru rek, Udayana nang Bali atau Udayana nang Jawa Barat rek. Maksudnya jurnalnya apa jenenge? Apa? Boleh kan duit mangan bebek. Jurnal apa ya? Pangan. Biar jalannya ya kan gitu. Apa jurnalnya namanya? Saya bentar Pak, tak cari dulu soalnya ini masih dulu. Ya, sebentar ya, sambil nanti ada infonya ya. Siap. Matikan mic-nya sebentar supaya saya bisa ngomongnya lebih enak. Tadi Agung yang tanya ya. Jadi gini, mohon maaf saya kok kayaknya agak kurang pas kalau Anda mau mengirimkan ke jurnal yang ada di Udayana ya. Jadi coba dipikirkan lagi kalau Anda mau ke Udayana, karena Udayana khususnya yang jurnalnya namanya Lontara ya. Lontara ini kemarin barusan aja ada satu mahasiswa yang mau kirim ke sana dan kemudian sudah accepted,
itu kenanya 500.000. Kenanya 500.000. Nah, kalau saya kok sayang ya kalau 500.000. Kemarin mahasiswa itu saya tawari, wes gini aja. Kamu kalau sanggup bayar 500.000 dan di Lontara itu harus bahasa Inggris. 500.000 Lontara bahasa Inggris. Saya bilang gini, udah gini aja deh. Itu Lontara itu kamu tarik. Setelah itu tulisanmu bawa sini, namamu tetap nama pertama, nama kedua itu adalah nama Pak Tresna, nama ketiga adalah nama saya. Tapi saya minta izin kepada kamu, saya kirimkan ke jurnal yang Scopus saja sekalian. Scopus, nanti saya carikan Q4 atau Q3, syukur kalau gratis, kalaupun bayar, ya saya carikan yang 1 jutaan gitulah misalnya gitu ya, misalnya 1 jutaan. Nanti si anak tersebut kalau memang dia ngotot mau ke Lontara, 500-nya kamu bayar, sisanya saya carikan sponsor. Kalau enggak ya syukur-syukur nanti sponsor itu mau bayar semua sehingga dia tidak perlu bayar. Karena kalau di Lontara dengan berbahasa Inggris dan reviewernya kayak gitu, eman-eman, gitu, mending sekalian aja dimasukkan Sinta. Dimasukkan yang Scopus. Gitu. Itu kira-kira begitu ya. Jadi nanti colong sebelum itu dicek juga kira-kira jurnal tersebut bayarnya berapa. Itu biasanya ada tuh di situnya ada. Supaya nanti kalaupun nanti Anda jurnal yang ada kan ada S1, S2. S1, S2 itu banyak yang mahal. Tapi kalau Anda tertarik malah bisa ada yang Scopus itu gratis. Gitu. Jadi daripada nulis di S1 harus berbahasa Inggris, mending sekalian aja bawa sini, kita kirimkan ke yang di atasnya lagi, tapi kita carikan yang gratis gitu, misalnya seperti itu. Mungkin itu gitu ya, Agung ya, dicek lagi ya, kalau Lontara dicek lagi. Silakan lainnya. Pak, izin Pak. Yuk, silakan. Terkait hasil pertanyaan saya tadi, itu saya sedikit punya gambaran sih Pak di Excel. Boleh saya presentkan Pak untuk contoh agar saya lebih paham untuk buat. Boleh. Ini kan diskusi, jadi sekalian juga bisa dilihat yang lain perubahannya gimana. Silakan. Oh, sebentar. Sebelum Bayu present, saya boleh present sebentar ya Bayu ya? Boleh Pak, boleh. Tapi contohnya dari punyanya Bayu ya? Iya Pak. Bentar ya. Saya present dulu, sebentar. Filenya saya buka dulu sebentar. Filenya saya buka dulu. Saya mau present teman kita yang kemarin nulis dan kemudian melakukan cek plagiasi, dan kemudian dari melakukan cek plagiasi itu nggak apa-apa ya, apa namanya, Bayu ya. Jadi ini bukan untuk menjelekkan atau apa, karena ini bisa terjadi pada semua. Iya Pak. Saya cari sebentar. Jurnal resistor saya tunjukkan yang Bayu yang resistor revisi 2 atau revisi 1 ya. Saya open dulu. Oke, sudah open. Sebentar saya showing-nya sebentar. Saya present entire screen sebentar. Share. Oke. Nah, ini naskah punyanya Bayu yang tadi bertanya ya. Naskah punyanya Bayu yang tadi bertanya sudah saya cek pakai Turnitin ya. Saya pakai Turnitin. Nah, di sini ditemukan beberapa yang ada warna-warna ya lipstiknya ini. Ini adalah tempat-tempat yang menunjukkan tempat-tempat yang menunjukkan bahwa ini ada plagiasi. Ya. Nah, total plagiasi kemarin 16%. Ya. 16%, ini semua lokasinya di mana? Ini gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari kenapa kok dia bisa 16%. Gitu ya. Ini saya kayaknya tampilan yang gede aja deh. Nah, jadi contoh di sini. Ini yang di atas, ini tidak bisa dihindari ini pasti ada ini. Jadi ini sebenarnya bisa diakali Bayu. Caranya jurnal resistor, terus kemudian volume ini diganti X gitu aja, diganti gitu aja sementara.
Ini juga gitu. Ini indeks PHP ini juga jurnal resistor menjadi external resistor, itu dibuat gitu dulu karena waternya ini juga jadi faktor pemberat. Nah terus kemudian, nah ini ada satu nih, dalam hal ini salah satu badan usaha milik negara, gini aja kena plagiasi, ya kan? Terus kemudian, nah ini masih gaya buku skripsi ini, sistem adalah gitu kan, nanti terutama yang SI itu juga sering gitu, sistem adalah, informasi adalah gitu. Sebenarnya ini harus dihindari ini. Jadi bab landasan teori kok PDAM ya, Rek? Jadi ini kan gaya skripsi banget ini. Masa landasan teori PDAM, Rek? Gitu loh. Jadi ini kan rancang bangun alat meteran air pintar berbasis IoT sebagai penunjang layanan distribusi PDAM. Mungkin landasan teori ini mungkin lebih pas menjadi penyediaan air bersih gitu kan. Nah, jadi nanti cerita penyediaan air bersih di suatu kota dikelola oleh sebuah perusahaan ya ini sampai kemudian baru ngomongin PDAM. Masa landasan teori PDAM kan enggak asik gitu kan. Jadi, terus yang kedua, sistem adalah loh. Kenapa kok harus sistem gitu kan? Kenapa enggak ini tadi kan penyediaan air. Nah, kenapa enggak yang kedua ini langsung sistem perpipaan gitu kan? Atau sistem layanan distribusi gitu kan, sistem layanan distribusi supaya kita nggak terjebak di sistem adalah. Ingat kita nulis jurnal bukan nulis skripsi gitu. Kalau di kebijakan di Fasilkom sebenarnya cek plagiasi itu biasanya bab 2 ini saya hapuskan, jadi yang dicek plagiasi itu hanya bab 1, bab 3, 4, 5. Kenapa? Karena bab 2 kita ini masih isinya kayak gitu. Sebetulnya menurut saya kalau bab 2 ini bisa kita bikin 2A, 2B. 2A itu isinya sistem adalah, informasi adalah. 2B ini langsung menjurus kepada judulnya. Maka tidak akan terjadi kayak begini. Ya, ini sistem adalah ini, coba mungkin diganti sistem adalah ini. Sistem ini adalah menjadi, ini kalau tadi menjadi pelayanan air bersih, yang di sini menjadi sistem distribusi air bersih. Nanti nggak akan muncul kayak gini, ini akan hilang ini semua, ya. Terus kemudian IoT, nah ini masih IoT adalah, nah ini kemarin kayaknya sudah saya minta untuk diperbaiki ya yang ini versi yang belum diperbaiki memang. Lalu kemudian water flow sensor YF ini kena juga ya. Ini gambar ini kayaknya harus digambar ulang ya ini. Nanti kalau ketahuan sama editornya pasti minta digambar ulang. Ini juga digambar ulang 3.5. Ini masih kelihatan ya, mohon maaf ya, masih kelihatan ya. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Terus perancangan blok diagram ini harus dia gambar ulang juga, nggak boleh kayak gini, kecuali Anda motret sendiri. Ya. Lalu apalagi? Nah, ini yang tadi saya katakan, ini 6 lembarnya 5 lebih sedikit ini ya, jadi tidak 6 lembar ini, yang punyanya Bayu ini tidak 6 lembar, 5 lebih sedikit, maka ini pun masih ketemu plagiasi berapa tadi? 16% ya Bayu ya? Karena panjangnya kurang, gitu. Ini 16%. Panjangnya kurang. Coba kalau Bayu ini nulisnya sampai di sini, maka yang daftar pustaka itu sebagian masuk di halaman 7, pasti akan aman. Terus kemudian di di sistem flow ini mungkin ada tabel-tabel atau gambar-gambar lain yang lebih bagus lah gitu ya. Metode penelitian bisa pakai gaya saya atau oke lah ini juga boleh. Mungkin kira-kira itu ya. Yang bisa saya tunjukkan. Nah, kemudian barangkali sekarang silakan kalau Bayu mau menunjukkan apa yang ingin ditunjukkan, silakan mungkin kita bisa sambil diskusi. Iya, terima kasih. Untuk yang tadi blok diagram perancangan itu Pak, itu memang buatan sendiri Pak. Itu pakai aplikasi FreeSync. Nah, biasanya kan bagus. Teman-teman pakai Eagle. Itu pakai FreeSync. Ya sudah bagus. Lalu ini Excel sih Pak. Untuk menjawab bagaimana menulis hasil testing. Ya. Ini sudah lihat Pak ya? Nah, belum. Nah ini lagi proses. Coba dibesarkan. Lagi. Ya. Terus gimana?
ini datanya ngambil dari jurnal tadi untuk uji coba sih Pak, untuk pemahaman saya. Ini seperti contoh percobaan 1 ada 552, 1169 dan seterusnya sampai ke percobaan 5 itu saya coba untuk bikin bar chartnya. Kayak gini sih Pak. Nah, cuman saya yang perlu saya tanyakan itu terkait nilai konstannya nanti ditaruh mana Pak ya? Kan ini kan nilai konstannya 500 gitu. Ini 1000 gitu. Terus ini kan hasil percobaan 1. Niatnya saya mau 1500. Ada pembandingnya juga. Jadi percobaan 1 itu ada alat saya dengan alat konvensional gitu Pak. Ya, jadi tulis aja dulu. Bentar. Coba naik lagi. Tulis dulu aja 500, 1000, 1500 ya. 2000, 2500 ya. Oh iya Pak. Terus kemudian di atasnya 500 coba geser kursornya di atas 500. Sini. Ya. Terus kemudian itu coba sementara di ini apa namanya? Bakuan yang diharapkan, bakuan nilai yang diharapkan, tulis nilai yang diharapkan. Iya. Ya. Itu tadi bukan tadi di atas 500. Nah, ya gitu juga boleh ya, nilai yang diharapkan. Nah, itu benar itu pakai merge cell gitu. Oke, kemudian geser ke B2, kursornya geser ke B2. Kemudian B2 dan B3 di merge dulu. Oke. Nah, di situ sekarang dikasih judul percobaan kasih tanda minus. Percobaan ke minus. Ya sudah, ini grafiknya. Ini tabelnya. Nah, tabel ini dijelaskan seperti yang tadi di IELTS tadi, menjelaskan tabel. Oh iya. Kalau sudah, nah sekarang kita ngomong soal grafik. Grafik Anda jelek. Anda jelek. Jadi gini loh, grafik ini kan maunya nunjukkan stack bar gitu kan. Iya. Nah, sekarang grafik ini kan bisa nggak kalau grafiknya itu ini kan mau nunjukkan yang 500 sendiri, yang 1000 sendiri, yang ini sendiri, yang ini kan maunya kan begitu kan. Nah, kalau grafiknya kayak gitu, ini kan mau nunjukkan nilai. Itu gimana kalau grafiknya ini per kelompok. Ya, per 500 sendiri sendiri gitu. Atau cara yang lain mau grafiknya kayak gini boleh. Tapi kalau grafiknya kayak gini, kalau dibacanya kayak gini ini nggak enak. Coba kalau dibuat grafiknya itu grafik batang, grafik batang dulu. Coba grafik batang. Tapi yang enggak gini, yang menjulang ke atas, yang vertikal. Atas kolom ini. Vertikal. Seperti ini, Pak. Nah, gini. Nah, kayak gini. Ya. Oh. Ya. Iya, Pak. Ini kan ada kan? Ini kan masing-masing kan ini. Iya, percobaan 1, 2. Oh, paham. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alternatif lain pakai grafik garis. Coba tipe grafik garis. Lain yang garis itu line ya, line. Oke. Tuh, begini. Kayaknya groupingnya. Nah, misalnya yang ini ya. Nah, yang ini ya. Ini kan mestinya kan ada 6 garis kan ini. Iya, Pak. Bener nggak? Ini 6 garis. 5 ya? Kan tadi persoalannya 5. 5 kan? Nah, 5. Pertanyaan saya yang angka 500, 1000, 1500 kan enggak ada tuh ini. Iya, benar. Nah, 500, 1000, 1500 enggak ada kan ini? Iya, enggak ada, Pak. Benar enggak? Enggak ada kan? Langsung. Nah, sekarang ini grafik ini sebenarnya bagus, cuma nggak enaknya apa? Ini orang nggak bisa melihat bedanya gitu. Iya, perbedaannya terlalu tipis. Gitu, kan? Nah, perbedaannya terlalu tipis. Nah, coba sekarang grafik batang tadi, tapi yang
bisa nunjukkan 500-nya sendiri, 1000-nya sendiri, 1500-nya sendiri. Ini Pak ya. Enggak ini kayaknya kan enggak yang ini. Nah, yang ini yang sebelah kiri. Sorry loh. Oh ini Pak. Bukan. Ini kan grafik anu. Nah, yang kiri. Tuh. Oh. Nah, yang ini. Oke. Coba yang ini. Nah, ini kan? Iya. Ini kan 500, ini gitu kan ya? Oh iya Pak, ini Ya. 500, 1000, 1500. Nah, ini kan lebih enak dilihat gitu kan. Ya enggak? Iya Pak. Nah, terus kemudian ini jelasinya bisa lebih dari 150 kata ini grafik ini. Gitu. Jadi misalnya pada kelompok 500, nah itu yang menonjol adalah pada percobaan kedua tapi begini dan seterusnya. Terus kemudian dibumbui statistik. Dibumbui statistik itu misalnya kalau percobaannya 5 kurang asik, percobaannya 10 gitu kan. Percobaannya 10 itu di rata-rata, kemudian dikasih standar error dan sebagainya. Kayak gitu. Coba ini ya grafik yang batang ini. Ya, diemin dulu nih grafik batang ini. Ini bisa nggak? Coba Anda nggak tahu klik di mana. Ini bisa nggak keluar persamaannya? Persamaan tren gitu Pak. Ya, tren. Trennya ini tergantung percobaannya. Ya udah salah satu percobaan ambil. Ini Pak. Nah, tren kan? Iya. Nah, coba tren itu diklik kanan. Garis itu diklik kanan. Pas garis diklik kanan. Bisa keluar apa itu menunya? Nah, ini meleset ini. Pas garisnya diklik kanan. Harus pas. Gini aja. Format tren. Coba dibesarin, saya nggak bisa baca. Bentar. Coba dibesarin sampai saya. Nah, coba sekarang diklik kanan. Aduh, menunya nggak kelihatan. Apa aja itu? Baca aja dari atas. Delete reset match style. Apa? Reset match style. Nah, terus? Change chart type. Ya, terus? Data. Terus? Format trend line. Format trend line coba diklik. Nah. Tergantung pilihan. Ini eksponensial. Nggak apa-apa. Coba ini Excel-nya di zoom sebentar supaya saya bisa lihat sisi kanan itu dengan lebih jelas. Enggak, zoom Excel-nya bukan itunya. Supaya menunya bisa kelihatan lebih besar. Bukan, menu yang kanan ini loh, bisa lebih besar gimana caranya? Iya, sebentar. Terus. Bukan itu, yang ini, yang kanan. Bukan itu. Yang ini loh, yang kanan ini supaya jadi besar. Iya, Pak. Ini coba nggak bisa. Loh ya nggak bisa. Nggak gitu caranya. Bentar. Gini aja deh. Anda baca di situ ada yang keluar formula nggak? Tadi di situ kan ada linier atau apa itu ada kan? Iya, Pak. Nah, coba Anda pilih yang linier. Ada kan pilihan linier? Ada ini linier. Nah, ini linearnya, ini linier. Linier aja diklik linier. Itu di situ bisa nggak ada pilihan keluar formula? Ada Pak. Kasar. Nah, formulanya muncul angka berapa itu? Muncul tulisan apa itu? Formulanya itu kalau otomatis muncul linier ke percobaan 5 Pak. Terus ada order formula itu formulanya kita. Berapa X plus apa, Y sama dengan apa tuh bacaan? Oh, enggak ada Pak. Hah? Enggak ada. Formulanya enggak ada? Iya, enggak ada. Cuma lihat tren ke percobaan berapa gitu. Iya, saya tahu. Cuman maksudnya itu bisa nggak itu keluar formulanya gitu? Oh, dimunculkan formulanya Pak? Iya, dimunculkan formulanya. Jadi setelah Anda mengetik linier, itu nanti harusnya itu bisa keluar formulanya. Gini aja deh, nanti dicoba deh ya. Iya Pak, iya Pak. Atau coba saya tunjukkan aja di Excel saya ya. Baik Pak. Ini juga jadi bahan yang Anda nanti bisa buat semua yang hadir di sini untuk nanti membuat grafik. Ya, ini kan ceritanya mau manjang-manjangin tulisan itu ceritanya. Ceritanya mau manjang-manjangin tulisan itu. Coba Bayu ininya dimatikan dulu, gantian sama saya.
Jadi, bentar, saya buka Excel saya dulu. Jadi, saya punya, bentar ya, saya siapkan datanya dulu. Nah, saya present ya. Bisa dua, present now. Entire screen. Nah, share. Bisa kelihatan ya Excel saya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Katakan saya punya angka seperti punyanya Bayu tadi. Kayaknya terlalu ini. Angka ini saya buatkan grafik. Jadi ini insert grafik mana ya? Grafik garis ya. Garis katakan yang ini. Maka nanti grafik garis ini akan seperti ini. Nah, grafik garis ini sorry salah ya. Harusnya kan ini grafik ini X. Ini insert. Ini kalau pakai grafik yang ini ya. Terus ini kan sebenarnya ada add trend line ini. Trend line. Tadi punyanya Bayu kan ada eksponensial ini kan Bayu? Halo? Iya, Pak. Ya. Ini loh yang saya maksud. Ini loh. Display equation on chart. Oh. Ini ya. Kelihatan ya? Display equation on chart ya. Nah, sekarang kan keluar nih. Y sama dengan 89,03 E pangkat sekian, gitu kan? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, jadi kan bisa ngomong begini, bahwa tren dari data Anda untuk 500 itu mengikuti persamaan ini. Untuk tren data yang 1500 mengikuti persamaan ini. Kalau pakai linear, kalau datanya dianggap linear ini. Iya. Gitu loh. Ini juga untuk trik saja sih mau memperpanjang tulisan. Ini salah satu yang bisa dilakukan di Excel. Jadi kalau kita di Excel itu sebetulnya kan sudah terbiasa ya, kalau misalnya ini punya data kayak gini, saya pengen tahu data ke-8, ya kan? Itu data ke-8 kan bisa saya dapatkan dari ini, saya tarik. Ini kan. Nah, 147,14 ini dapatnya dari sini, 89,603 kali sekian-sekian-sekian ini, pangkat sekian-sekian ini. Ini bisa dimasukkan dari sini. Itu kalau tren lainnya mau pakai yang mau pakai yang linear. Nah, kalau tren lainnya nggak linear gimana? Nah, ini kan ada yang lain, eksponensial. Sorry, tadi bukan eksponensial, tadi eksponensial bukan linear. Sorry. Nah, ini saya masukkan sini ya, display equation on chart, gitu kan? Nah, persamanya kan jadi lebih sederhana. Lihat nih. Nah, Y sama dengan 76,7 X ditambah 86,28. Coba ini masukkan ya ke rumus ini. Apa itu tadi? Ya. Coba 7,6071 kali 8, ya kan? Ups. Ditambah 86,286. Nah, mirip kan? Hasilnya? Coba perhatikan. Ini sama ini. Iya. Nah, gitu loh. Ya. Jadi ini juga salah satu cara untuk nambahin tulisan Anda gitu. Ya. Bisa kembali ke sini.
Silakan, mungkin gantian ya Bayu dengan yang lain. Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih. Monggo yang lain, moderator dipersilakan. Oke, dipersilahkan bagi teman-teman yang mau konsultasi juga. Nanti sampai jam 9, Pak. Monggo. Saya kira ya kita tunggu 5 menit aja ya, kalau nggak ada Iya. kita tutup aja deh ya. Nanti mohon izin juga Pak untuk di-share di channel YouTube-nya Belinda kegiatan hari ini. Ya, nggak apa-apa deh. Nanti itu aja. Yang agak trouble tadi yang ini ya, yang saya masukkan ke Google Classroom. Nanti deh besok kita benahi ya. Nanti semua peserta yang ada di sini kan ada emailnya semua kan? Kalau beberapa ada yang lupa, terus ada yang belum dapat sih. Oh, jadi nanti gini aja, kepada para peserta yang hadir di sini, terima kasih kehadirannya. Yang kemarin belum mendaftar secara benar melalui link pendaftaran, tolong daftar lagi. Tapi kalau yang sudah mendaftar, nggak usah daftar lagi, supaya nanti kita bisa kirimkan materinya ya ke sana ya. Mungkin gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Kita tunggu 5 menit Pak. Kalau nanti emang tidak ada baru akan diakhiri. Oke ya. Oh ya, mungkin saya sedikit tambahkan aja dalam menit-menit terakhir ini. Saya sih cenderung pakai Zotero, meskipun ada beberapa dosen yang mengajarkan pakai Mendeley ya. Jadi untuk reference manager itu wajib lah kita pakai Zotero atau Mendeley. Jangan sampai referensinya ditulis sendiri. Nanti kalau memang ada request khusus ngajari tentang Zotero, nanti kita lanjutkan dalam klinik penulisan yang akan datang. Mungkin gitu ya. Kayaknya enggak ada yang tanya sih Pak. Mungkin bisa diakhiri aja ya. Oke, mungkin saya berterima kasih atas kehadirannya sampai saat ini. Kalau diperbolehkan, masuk saya perintahkan ya. Kalau bisa tolong semua videonya dinyalakan ya. Kita akan foto bersama. Saya sudah menginstall Google Meet Grid supaya wajah kita semua bisa tampil dan bisa kita capture bersama-sama. Dinyalakan semua bersama-sama supaya fotonya bagus ya. Bentar aja dinyalakan bersama-sama. Kita tunggu. Muhammad Ananda, Muhammad bisa dinyalakan. Mariani, Nabila, Rizky Hidayat, Muhammad Husnul, Iga Fitria, Bin Samsudin, Dian Aprianto, Bayu Saputra, Afif, Gung Satria. Kita nyalakan sebentar aja supaya foto bersamanya bagus. Dan minta tolong Rizky, Nabila, Nur Toyibah, Ray Aldorey, Zainul Sulfikar, lagi yang lain belum? Arfad Baker, please turn on your video. Arfad Baker, Arfad Baker, Afif, Darian, Rahman Kafi, Muhammad Khairul, Nabila, Mariani Widya Putri belum ya, Nur Toibah belum. Wah, malah keluar ini. Ya sudah, oke, kita mulai di sesi foto bersama ini. Saya akan capture semua. 1, 2, 3. Oke, saya kira itu saja. 5 menit sebelum jam 9 kita bisa akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mas Agung. Oh iya, makasih Mas Arifin. Ya. Selamat bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Selamat malam. Kesehatan. Assalamualaikum Dia dikirim ya. Tunggu. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Buka.